Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahmudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Senang sekali berjumpa dengan Bapak. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Baik. Syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melakukan supervisi akademik, Pak ya. Kaitannya dengan tugas kita latihan pendampingan. Baik, Pak. Kaitannya dengan tugas kita, saya ingin menggali terlebih dahulu kaitannya dengan kriteria latihan percakapan coaching kita. Menurut Bapak sekarang kriteria apa yang Bapak miliki sekarang, Pak? Kriterianya mungkin masih di level yang kedua ya, Pak ya. Yang kedua karena dalam beberapa kali latihan itu saya masih belum bisa atau sering terlepas obrolan-obrolan atau kata-kata yang tidak terbuka gitu, jadi masih sifatnya tertutup. Jadi seperti itu, Pak. Berarti ada di kriteria yang kedua, Pak, yaitu tentang pertanyaan berbobot ya, Pak ya? Iya. Betul. Iya. Kemudian levelnya Bapak sekarang ada di level keberapa, Pak? Level ketiga, Pak. Oh, level ketiga. Sekarang alhamdulillah berarti Bapak sudah ada di level yang ketiga. Kemudian apa yang ingin Bapak tingkatkan? Yang ingin dapat saya tingkatkan itu adalah terjalinnya komunikasi yang baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik, dengan pernyataan yang memang mudah dipahami dan memiliki kualitas. Itu, Pak, yang ingin ditingkatkan. Ya, emang berapa pentingnya, Pak, meningkatkan pemberdayaan coaching ini, Pak? Karena coaching itu menurut saya kan merupakan satu proses ya, satu proses penyampaian informasi agar coach kita gitu ya, ada coach kita itu memahami dari apa yang sudah kita sampaikan itu, Pak. Jadi ada semacam termotivasi untuk mereka bisa lebih baik lagi dari apa yang sudah kita coachkan pada mereka. Ya, mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini Bapak nanti bisa lebih meningkatkan kompetensinya dari level 3 menjadi level 4 lebih kepada pemberdayaan. Untuk itu silahkan, Bapak sudah ada coachingnya kan untuk pertemuan hari ini? Sudah, Pak. Ibu Sri Wardani. Oke. Ya. Monggo disilahkan untuk melaksanakan coaching bersama Ibu yang sudah bertemu dengan Bapak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Abai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Cuma ya itu tadi Pak, saya kayaknya masih ngerasa belum bisa mengatur waktu dengan baik ini Pak untuk kegiatan yang sedang saya laksanakan sekarang ini Pak. Kenapa Bu kira-kira? Iya Pak. Kebetulan saya ini kan pengawas baru Pak, baru 4 bulan Pak saya diangkat jadi pengawas, yang tentunya masih baru belajar jadi pengawas yang baik buat program dan sebagaimana apa-apaan itu segala macam. Dan saat itu ada kegiatan CPP ini ditambah dengan saya pernah mengikuti kegiatan Google Master Trainer itu yang waktunya sudah mau habis, sedangkan CPP juga harus tetap jalan, Pak. Jadi saya makanya kemarin telepon Bapak, saya ingin
minta bantu bagaimana caranya ya saya supaya bisa eh, di GMT saya lulus, di CPP saya juga lulus, dan aktivitas saya sebagai pengawas juga tetap terjalani begitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan nanti dari obrolan kita ini bisa ada satu hasil atau yang yang bisa Ibu lakukan dari obrolan kita aja Bu ya, kita santai aja lah ngobrolnya. Siap, Pak. Ini Bu, saya tertarik sekali dengan apa kegiatan-kegiatan Ibu, diantaranya sebagai pengawas, kemudian ada kegiatan Grandmaster Trainer ya Bu ya? Google. Peserta trainer, sudah training, Master dan CPP, di mana ketiga-tiganya ini mengharapkan dapat berjalan dengan sebaik semua. Kemudian, apa yang sudah Ibu lakukan berkaitan dengan terbenturnya kegiatan-kegiatan ini secara bersamaan? Ya Pak, sebetulnya saya sudah bersyukur banget ya Pak bisa sampai lolos tahapan kedua ini di CPP. Cuma saya nggak tahu ternyata kegiatan selanjutnya ini yang di tahapan ketiganya bentrok dengan tahapan yang saya sedang di Google Master Trainer itu Pak. Kalau Google Master Trainer itu kan sudah dimulai dari bulan awal Juni Pak. Kalau nggak salah Pak Abai juga ikut deh Pak. Pak Abai ikut. Mungkin saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri Pak Abai mah. Iya, karena fokus ke CPP. CPP, iya. Tetapi kalau saya, karena saya sudah semua tugas-tugas yang harus dijalankan sudah selesai, tinggal menunggu ujian saja. Jadi sayang kalau saya nggak ikuti begitu Pak. Tapi sekarang ini CPP juga wajib saya ikuti. Kayaknya sayang kalau dilewatkan juga. Nah itu akhirnya saya punya sedikitnya punya solusi buat sendiri-sendiri begitu Pak, untuk ngatur jadwal saya kapan waktunya saya mengerjakan sebagai tugas pengawas dan kapan waktunya saya mengerjakan CPP serta kapan waktunya saya menyelesaikan tugas-tugas di Google Master itu Pak. Kemudian, Bu, dari ketiga kegiatan ini yang sama-sama dilakukan oleh Ibu, prioritas mana menurut Ibu dari apa yang sudah yang sedang dijalankan? Apakah semuanya tiga ini adalah merupakan prioritas yang harus dijalankan atau seperti apa? Iya Bapak, sebetulnya kalau menurut saya sih semuanya saya bikin jadi prioritas utama tiga-tiganya. Makanya saya melakukannya dengan cara akhirnya karena biar tidak bentrok ke sana kemari untuk program pengawasan kebetulan saya sudah bikin Drive ya, Google Drive bersama untuk sekolah binaan saya sehingga bila saya tidak hadir ke sekolah itu saya bisa melakukan monefnya melalui daring begitu Pak. Jadi sekolah binaan saya membuat atau mengisi instrumen-instrumen yang saya berikan untuk monef 8 standar itu lewat daring dulu, nanti pada saatnya saya selesai CPP baru saya bisa insya Allah saya sudah menjadwalkannya nanti tanggal 15 baru saya bisa monef Pak. Kemudian kalau untuk yang Google Master, karena saya sudah selesai mengerjakan tugas-tugas itu semua, tinggal ujiannya yang belum Pak. Ujiannya saya diberi waktu sampai dengan tanggal 15 besok, 15 Agustus, kemarin saya sudah tebus vouchernya, jadi insya Allah CPP juga jalan, kemudian pengawasan juga jalan, dan Google Master Trainer mudah-mudahan juga bisa mencapai yang saya inginkan begitu Pak, karena sayang sekali ini semuanya ilmu yang saya juga sangat butuh di CPP saya sangat butuh. Nah kayak model kucing ini penting banget buat saya sebagai pengawas bisa lebih memaksimalkan tugas saya. Kemudian di Google Master ini pembelajaran berbasis IT yang dibutuhkan sekali untuk saya sebagai pengawas dan sebagai pembina buat ke sekolah-sekolah binaan saya Pak. Jadinya semuanya
jadi nggak ada yang dibedakan begitu, saya jadi prioritas semuanya Pak, begitu Pak. Luar biasa sekali Bu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ibu ini. Dari sepertinya kesehariannya itu padat dengan kegiatan ya Bu ya, padat dengan kegiatan untuk membagi waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan lain secara bersamaan ini memang cukup padat sekali. Kemudian seberapa besar tentunya harapan Ibu dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan bagaimana nanti penerapannya? Iya. Saya berharap semua kegiatan ini dapat saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya mengatur waktu saya. Kalau dari jam 7 kan kita biasa tuh masuk link kita di sini di CPP sampai dengan jam 5 sore atau sampai setengah 6 sampai maghrib lah itu semua tugas-tugas di CPP saya selesaikan. Dan kemudian malam hari saya berusaha kontak dengan mentor di GMT untuk bisa menyelesaikan. Alhamdulillah tinggal nunggu ujian. Kemudian untuk tugas pengawasan itu juga sudah saya lewat daring. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana Pak. Cuma memang itu tadi Pak, alhamdulillahnya saya sudah tidak punya anak kecil, yang hanya ada cucu yang semuanya bisa tahu kondisi saya seperti apa untuk bisa selesai pekerjaan-pekerjaan ini, gitu Bapak. Hanya mungkin untuk ke masyarakat saya sekarang lagi stop dulu ini, jadinya nggak bisa kemana-mana. Kayak kemarin ada undangan-kondangan, saya nggak bisa ikut kondangan, ada segala macam kegiatan lain, saya nggak bisa ikut karena masih fokus di depan laptop terus. Begitu Bapak. Kemudian Bu, siapa yang bisa diajak kerjasama untuk menuntaskan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu ini? Iya, iya. Saya berkoordinasi dengan untuk tugas pengawasan saya berkoordinasi dengan sekolah binaan, kemudian berkoordinasi dengan Pak Korwas akan kegiatan saya. Bahkan kemarin juga termasuk ke kepala dinas. Waktu kemarin kami sempat dipanggil, mungkin termasuk Bu Ranu sempat dipanggil karena Pak Kadis ini khawatir kegiatan CPP ini akan mengganggu tugas kita ke depannya begitu. Ternyata tidak. Malah ini sangat mendukung kalau menurut saya. Mendukung tugas-tugas kami, baik itu sebagai kepala sekolah, sebagai guru, bahkan saya sebagai pengawas, itu mendukung sekali kegiatan CPP ini. Ilmu yang diperoleh. Kemudian kalau untuk kegiatan GMT, saya sudah berkoordinasi dengan mentor dan sudah bekerja sama juga dengan kemarin ada teman kita di CPP juga, Bu EN. Ternyata beliau seorang mentor dan saya sudah diarahkan beliau sampai melakukan kegiatan selesai pendaftaran untuk persiapan ujian. Kalau di CPP, saya selalu berusaha ya sama teman-teman semua nih, sama Pak Abai, Bu Ranu, sama Pak Mahmudin, itu supaya kegiatan ini tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan kita semua dapat berhasil nantinya jadi pengajar praktek yang mumpuni begitu, bisa terjun atau bisa mendampingi CGP kita nantinya, begitu Bapak. Terima kasih Bu. Tadi saya mendengar bahwa pelaksanaan atau ketika Ibu menjadi seorang pengawas baru berjalan 4 bulan dilaksanakan, kemudian ada panggilan untuk kegiatan CPP ini. Kemudian bagaimana atau apa yang dilakukan ketika pengawasan itu tidak berjalan dengan baik. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kebetulan ini kan pas CPP kita mulainya dari tanggal 25. Alhamdulillahnya ada kemarin kita harus memonef, misalnya kemarin tuh seharusnya dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Agustus itu kegiatan monef BOS. Semua pengawas-pengawas kota SMP Kota Tangerang terjun ke sekolah binaan masing-masing yang mendapatkan bantuan operasional pendidikan dari Pemda. Nah, alhamdulillahnya ternyata yang harusnya dimulai dari tanggal 1
ternyata diundur karena ada kegiatan lain. Si operator sekolah itu ada diundang ke kegiatan workshop sampai dengan kemarin, dan baru mulai hari ini diterjunkan semua pengawas SMP itu untuk monep bantuan operasional sekolah ke sekolah yang mendapatkan bantuan itu. Nah, tadi subuh saya sudah berkoordinasi dengan kepala binaan saya tidak melaksanakan di minggu ini, tetapi saya akan melaksanakannya di tanggal 15 Agustus karena kita masih punya waktu, dan saya juga sudah minta izin ke korwas saya untuk melaksanakan itu, begitu. Jadi, jadi tetap terlaksana, insya Allah nanti di tanggal 15 baru dilaksanakan, hanya tertunda saja. Baik, luar biasa sekali ini Bu Sri, mulai dari perencanaan, persiapan sampai dengan pada teknik pelaksanaannya sudah terkonsep dengan baik, tinggal melaksanakan saja apa yang sudah direncanakan oleh Ibu. Kemudian, waduh ini saya bingung nanya apa lagi nih Bu ya, seandainya memang udah semua apa yang harus saya kasih coach gitu Bu kepada Ibu, karena memang semuanya bingung Pak, semuanya sudah dilaksanakan. Ketika sudah ada koordinasi, koordinasinya seperti bolak-balik apa, aja Pak, pertanyaannya sudah nggak jalan apa-apa, orang koordinasinya, latihan ini dengan Pak. dinas sudah, kemudian korwas sudah, dengannya sudah. Kemudian untuk kelaksanaan kegiatan master Google, dan juga tinggal ujian itu sudah dilaksanakan. Jadi saya bingung nih, apa yang harus saya bisa berikan coach kepada Ibu gitu, karena semuanya tepuk tangan aja Pak, tepuk tangan lah. Terlaksana dengan baik. Tapi nggak apa-apa Bu ya, kita ini mas sharing saja agar memang apa dari saya juga mudah-mudahan mendapat satu proses pembelajaran dari Ibu, karena memang luar biasa sekali aktivitas yang sudah Bu Sri lakukan. Kalau tanya sedikit lagi boleh Bu ya? Boleh Bu, Pak, silakan. Begini Bu, apakah ada satu kendala yang berarti ketika apakah Ibu ke menit melaksanakan 17.23 kegiatan secara bersamaan? Iya, Pak. Kendala sebetulnya ada, seperti kemarin saat saya seharusnya kegiatan pengimbasan ke sekolah, kami kan ada kegiatan di Kota Tangerang itu SMP itu pengimbasan sekolah-sekolah penggerak ke sekolah-sekolah yang mendaftar diri menjadi mandiri berubah. Iya. Nah, terus kebetulan saya mendapat tugas menyajikan materi tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, padahal saya sudah berkoordinasi dengan teman yang menggantikan saya bilang, mohon maaf saya nanti hari Sabtu tidak bisa hadir, dan saya juga sudah melapor diri ke penyelenggara untuk tidak hadir karena fokus di CPP ini, akan tetapi ternyata saya pagi-pagi itu ditelepon oleh penyelenggara, katanya Ibu sudah berkoordinasi dengan, saya bilang sudah, ternyata yang menggantikan saya teleponnya tidak bisa. Itu saya bikin saya panik. Tadinya saya sudah sampai hampir mau keluar aja tuh, mau datang ke tempat penyelenggara itu. Padahal kita sedang Zoom. Itu yang jadi hambatan buat saya bila berkoordinasi dengan teman-teman di lingkungan saya, dan ternyata ada kendala seperti itu. Saya juga tidak tahu kalau akan terjadi seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah saya koordinasi dengan teman yang lain, saya minta tolong ke teman yang lain untuk dia masuk sementara waktu yang tertunda itu untuk menggantikan teman yang belum datang tadi, saya bilang begitu. Cari-cari kan kita tahu orang-orangnya ya. Nanti di sana ada satu harapan yang sangat besar dari Ibu. Saya praktek di sana oleh para peserta. Tahu persis lah saya. Saya tanya ke orangnya. Kalau boleh nanya secara pribadi mungkin dikembalikan. Seberapa besar sih Bu harapan yang Ibu inginkan terhadap satu kegiatan, setiap kegiatan-kegiatan seperti yang tadi dicontohkan itu, kenapa sih ada satu kekhawatiran saya tidak bisa hadir atau gimana gitu? Iya Pak, betul Pak. Kadang saya kalau
tipe orang yang perasa kadang gitu ya, udah minder duluan atau udah perasa duluan. Waduh, saya jadi nggak enak nih, padahal orang ini udah percaya sama saya, tetapi saya tidak melaksanakan. Itu yang sering saya terjadi, Pak. Bahkan kalau misalnya ada orang di sekitar saya sedang bicara, terus kalau saya nyelonong bicara itu kayaknya, waduh saya nggak enak dan malu jadinya begitu kadang. Itu begitu Pak, kadang Gitu katanya. saya sering terjadi minder kadang. Saya sebetulnya orangnya minderan. Nah, untuk menutupi keminderan saya itu saya fokus di IT ini Pak. Saya pelajari. Akhirnya untuk bisa tetap melaksanakan tugas-tugas itu, ya itu tadi dengan pakai model daring. Jadi saya mengajak teman-teman, akhirnya saya bikin konsep, ini loh nanti kalau nyampein materi ini, nanti begini, ini langkah-langkahnya begitu. Saya berikan ke teman yang sudah ada di tempat itu, ini loh kerjain ini. Ternyata teman yang di tempat karena belum siap, nggak bawa laptop, nggak bawa, udah pakai HP sampai saya begitu. Itu alhamdulillah teman yang ya saya juga nggak enak juga sih sama penyelenggara itu, tetapi yang boleh buat memang sudah terjadi, mau diapain, karena kita juga kan nggak nyangka kalau kita di hari Sabtu ada kegiatan yang sekarang ini. Berkah pokoknya. Bukan kata Luar biasa, Bu. Itu bentuk rasa tanggung jawab Ibu terhadap satu komitmen yang sudah Ibu putuskan untuk mengikuti setiap kegiatan kita. Ditambah lagi ternyata ada kata minder ini, Bu, ya. Pak Doni, yang si Rizka TU. Mindernya mungkin adalah minder untuk apa ya, Bu ya? Untuk semacam kalau bahasa tapi dia malah keluar Rizal. takutan atau gimana ya, Iya Bu? sekarang ya. Aku tidak bisa, atau takut gimana mindernya itu? THL Pak. Takut tidak bisa. Iya Pak, saya tuh kalau ada tugas apapun gitu, Deal, saya itu kayaknya deal. nggak bisa deh, Dirayu, harus deal. kerjain deh. Tapi saya Dirayu, saat itu berikan mungkin saya pengarahan. belum, apalagi kalau saya kan pernah punya satu trauma di mana di depan umum ditanya sesuatu yang bikin saya apa tuh namanya, ketakutan yang luar biasa begitu Pak. Jadi sampai sekarang tuh kadang kalau saya ditanya seseorang, ditanya di depan umum begitu, itu kadang suka langsung diem aja gitu, nggak bisa jawab apa-apa gitu Pak. Itu salah satu mindernya saya itu begitu. Ada trauma di masa-masa sebelumnya yang bikin saya apa namanya ya, kadang khawatirnya itu, wah ntar dia nanya ini lagi, ntar dia nanya itu, gitu ketakutan aja begitu Pak. Ada rasa ketakutan, Bu ya. Khawatir tidak bisa menjawab gitu ya, Bu ya. Menjawab, wah ini saya di sini adalah pengawas gitu, masa nggak bisa jawab gitu. Bicara tapi nggak bisa menjawab, Bu ya. Ya mudah-mudahan saya yakin dan percaya apa yang sudah Ibu lakukan setelah saya menggali informasi dari Ibu dari awal sampai akhir, termasuk tugas-tugas Ibu yang dibebankan kepada Ibu, kemudian proses pembagian waktu yang Ibu lakukan untuk mengurus Ibu sendiri, mengurus kegiatan pelatihan, mengurus pekerjaan Ibu, kemudian dan pembagian waktu Ibu ini sepertinya sudah terpaparkan dengan gamblang dari apa yang Ibu bicarakan dari A sampai dengan Z tadi, gitu kan. Jadi dalam hal ini apa sih sebetulnya yang Ibu dapat simpulkan dari apa yang Ibu lakukan pada saat dari kita pembicaraan awal sampai dengan akhir ini? Iya Pak, saya inginnya itu Pak, saya inginnya ya tugas pengawasan saya tetap berjalan dengan baik, lancar gitu ya, tidak ada hambatan apapun. Kemudian di GMT saya bisa lulus dengan bisa lanjut ke level, kan ini kemarin baru level 1 bisa ke level 2 begitu Pak. Dan di CPP juga bisa berhasil lolos menjadi PP yang handal, yang bisa meningkatkan atau bisa menghantarkan CGP nantinya Masa harus dicontohin? begitu Pak. Baik Ibu, tidak terasa Bu ya, kita obrolan ini juga paling tidak kita sudah silaturahmi, sudah bertemu dengan Ibu, kemudian saya sudah mengetahui berbagai aktivitas Ibu
yang sedang Ibu lakukan, kemudian kita sharing-sharing dengan saya selaku coach di sini, artinya bukan coach ya, kita sharing aja lah, sama-sama saja. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih tinggi siapapun, tetapi yang mungkin hanya yang membedakan itu sangat tipis sekali gitu. Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan kepada saya untuk berbincang-bincang bareng dengan Ibu dan untuk mengetahui apa informasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu. Sukses selalu dan dalam melaksanakan seluruh aktivitas yang dilakukan luar biasa. Terima kasih atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saya seperti punya teman curhat. Makasih banyak ya Pak. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah, sesi coaching sudah selesai, sesi yang ketiga. Sekarang kita mencoba melanjutkan pasca supervisi. Baik, keren sekali Pak Mahmudin, pelaksanaan coachingnya sungguh luar biasa, sampai Pak Mahmudin terasa terlena dengan jawaban dari coachingnya. Iya. Ya. Dan hebatnya, kerennya Pak Mahmudin, pertanyaannya semakin menukik, semakin spesifik, mulai dari manajemen waktu, kemudian dikejar ke GMT, kemudian sampai kepada pengawasan, bahkan bisa sampai ke masalah dapur kayaknya, memasak dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Namun demikian, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Mahmudin ya. Iya, nah, Pak. Setelah Silakan. kita melakukan coaching tadi, apa yang Bapak rasakan menjadi coach ketika coachingnya seorang pengawas seperti ini, Pak? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama grogi Pak. Seorang coachnya, karena coachnya itu coachnya itu pengalamannya luar biasa Pak. Jadi saya pikir setelah menggali Terputus Pak? Terputus Bu Ika enggak? master. Halo? Ya, dilanjut Pak, ada. Oh, ada. Kok di saya hilang Pak? Oh, ada. Ya. Ketika menjadi pengawas, kemudian Google Master, ditambahlah dengan kegiatan-kegiatan ini, CPP, aktivitasnya seperti pada saat yang bersamaan itu luar biasa sekali, di mana tugas sebagai seorang pengawas masih dijalankan, kemudian kegiatan Google Master juga harus dilaksanakan, dan ini kegiatan dilaksanakan. Nah ini manajemen waktu yang sudah dilakukan oleh Ibu Sri ini sungguh sangat patut diberikan jempol gitu Pak, harus dicontoh oleh orang-orang muda dan yang di bawahnya, bahwa ini aja bisa membagi waktu yang sama dengan kegiatan yang luar biasa. Jadi pada saat saya masuk di dalamnya, mengetahui di dalamnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan industri ini, saya sendiri jadi termotivasi, malah ingin bisa seperti itu. Iya, luar biasa. Oke, kemudian bagaimana performa Bapak ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu, Pak? Ya, dengan munculnya jawaban-jawaban, penjelasan-penjelasan Bu Sri, sebetulnya habis pertanyaannya, Pak. Karena belum ditanyakan sudah dijawab gitu Pak. Oleh coachnya gitu. Begitu pertanyaan ini akan dimunculkan, akan dicari, sudah dimunculkan jawabannya. Jadi agak kebingungan saya, apa yang akan ditanyakan lagi nih.
Sementara di sini kan dibutuhkan atau membutuhkan coach itu membutuhkan bimbingan gitu Pak. Ini akhirnya saya bertanya lagi apa yang harus dibimbing lagi gitu, apa yang harus diberikan masukan lagi gitu. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu akan diajukan sudah ada jawabannya gitu. Jadi harus mencari lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang bisa memancing atau menggali aktivitas dari coach itu sendiri. Gitu, Pak. Luar biasa. Tapi mungkin Pak nanti pada kenyataannya tidak akan seperti ini, saya yakin. Karena nanti yang kita hadapi adalah CGP yang belum memiliki program yang sudah dilaksanakan. Kalau kayak Bu Sri Wardani atau kita karena menyampaikannya yang sudah kita kerjakan masalahnya mah. Ya mungkin seperti itu. Nah, keren sekali, hebat. Pak Mahmudin, Bu Sri Wardani. Nah, Bapak dengan performa Bapak dengan apa yang Bapak rasakan tadi ketika menjadi coach, pertama Bapak tadi ada di kriteria level ketiga ya, untuk meningkatkan menjadi level keempat. Sungguh luar biasa. Nah, menurut Bapak, kira-kira setelah Bapak melakukan coach ini, posisi Bapak ada di level keberapa, Pak? Saya mungkin kalau dari pertanyaan, kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, itu kalau saya sadari mungkin ada beberapa kata yang kurang atau yang menuju pertanyaan tertutup, tetapi saya merasa bahwa apa yang sudah ajukan pertanyaan-pertanyaan itu adalah mengarah kepada pertanyaan terbuka. Kenapa mengarah pertanyaan terbuka? Karena jawabannya juga cukup panjang lebar gitu Pak. Panjang lebar itu kan berarti pertanyaan itu sudah membuka diri gitu, tidak pernyataan ya tidak gitu ya. Kalau saya pertanyaan tertutup ya mungkin perjawabannya ya tidak, hanya sini yang saya lakukan gitu. Jadi mudah-mudahan itu sudah sampai pada pertanyaan terbuka semua. Oke. Nah, Pak, apa yang terbayang yang sudah terbayang oleh Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak tadi? Ya, sudah terbayang untuk meningkatkan performa adalah kalau untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya yakin bahwa saya harus banyak berlatih, Pak Abah. Nah, banyak berlatih, kemudian harus banyak menyimak dari si lawan bicara, mengambil kata-kata kunci untuk mengejar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Betul. Kemudian mudah-mudahan dari apa yang sudah saya lakukan ini bisa menjadikan satu modal saya lah untuk memperbaiki coaching untuk pada masa yang akan datang. Gitu Pak. Iya, cakep. Nah, kemudian tentu ini adalah yang terbayang oleh Bapak ke depan untuk meningkatkan performa itu. Nah, kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan meningkatkan performa itu, Pak? Mudah-mudahan saya akan melakukannya itu adalah pada kegiatan pendampingan dengan calon guru penggerak atau guru penggerak, katakan sudah menjadi guru penggerak di sekolah-sekolah, dan mudah-mudahan juga hasil dari kegiatan coaching yang dilakukan proses pembelajaran kali ini akan saya gunakan setiap saat, pada saat dan kesempatan yang ada di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Oh, jadi bukan hanya ketika menghadapi CGP ya, tapi di sekolah juga bisa dimanfaatkan ilmu kita ini, Pak ya. Oke. Bisa dimanfaatkan karena ini itu coaching adalah luar biasa sekali, Pak. Kemudian Pak, kira-kira siapa saja Pak? Siapa saja
yang bisa bantu Bapak untuk meningkatkan performa itu, Pak? Yang bisa membantu yang pertama adalah dari rekan-rekan, Pak, yang terdekat yang sudah sama-sama kita kita selalu bersama. Mungkin nanti saya akan minta Pak Abai untuk sambil sharing. Kemudian nanti ada Bu Sri yang juga sudah memiliki banyak pengalaman. Kemudian Bu Ranu akan dalam satu tim. Kemudian nanti selain itu juga saya akan minta bantuan kepada kepala sekolah selaku pimpinan, bagaimanapun juga beliau adalah pimpinan saya, kemudian rekan-rekan sejawat, bahkan orang tua lah termasuk istri juga mungkin itu minta bantuannya. Keluarga ya. Keluarga salah satunya itu, karena itu merupakan pendorong gitu Pak, pendorong saya untuk maju seperti itu. Oke, itu Pak. Oke. Keren sekali Pak Mahmudin. Namun demikian, boleh nggak kira-kira Pak, saya memberikan memberikan sedikit masukan hasil dari supervisi ini Pak? Boleh Pak, silakan. Banyak juga Bapak Pak. Dikit aja Pak, karena Bapak udah keren, udah hebat. Jelas dari apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak lontarkan berupa pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching, itu sungguh luar biasa. Kemudian ada kata tanyanya, kemudian ada kata kuncinya, kemudian yang pertanyaan yang Bapak buat itu berdasarkan hasil apa yang Bapak dengarkan. Ternyata runtut sekali, itu luar biasa. Namun demikian, namanya manusia Pak, tidak sempurna, ada saja kehilapan. Mohon maaf Bapak, di menit keempat 31 pertama kali tadi terlontar kata pertanyaan kenapa. Kenapa itu kalau menurut saya dari hasil kemarin dari narasumber itu termasuk kata yang pertanyaan yang tertutup. Kemudian pada menit ke 17.23 Bapak juga menggunakan kata tanya apakah kendala. Nah, saya simak kedua pertanyaan itu tidak Bapak perbaiki, tidak Bapak ulangi lagi. Tapi ketika diulangi itu lagi yang ditanyakan menggunakan kata apakah. Tapi itu adalah menurut pendapat saya. Dan itu adalah hal yang wajar, yang manusiawi. Tapi kepada kenyataan jawabannya sangat terbuka. Bahkan lebih daripada terbuka, sampai luber Pak jawabannya. Karena memang yang ditanyanya dia hebat juga kaitannya dengan ini dari pengalamannya. Nah, jadi apa yang saya temukan itu Pak yang harus kita jadi bahan pertimbangkan peningkatan kita di dalam menjadi coach ketika melaksanakan coaching. Keren sekali Pak, terima kasih. Yang terakhir, kira-kira mohon Bapak menyampaikan apa kesimpulan dari supervisi ini Pak? Kesimpulan dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan pada hari ini adalah yang pertama bahwa saya merasa banyak kekurangan yang harus diperbaiki seperti yang dikatakan Pak Supervisor tadi, masih menggunakan kata-kata mengapa atau kenapa, kemudian kata-kata apakah, dan itu akan menjadi sebagai satu bahan saya untuk mengingat-ingat terus gitu Pak, mengingat-ingat terus bahwa kata-kata itu memang tidak selayaknya untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih sekali kepada Kosi saya
Kemudian terima kasih kepada supervisor saya yang sudah memberikan satu masukan dan dorongan-dorongan sehingga terbukalah satu wawasan betapa perlunya mengelola waktu apabila seseorang diberikan kesempatan adanya satu pekerjaan-pekerjaan yang memang untuk membutuhkan waktu yang berlebih. Itu saja Pak, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan luar biasa dari apa yang sudah saya dapatkan pada hari ini. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya yang kita dapatkan pada share kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada 3 atau 2 bulan yang akan datang dengan tentunya dengan tema yang sama atau dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.